Ibu-ibu yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, di sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah dudukkan kita di tempat yang paling mulia di atas kehidupan dunia ini. Ahabbul biladi illallah ta'ala masajiduha, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi illallah ta'ala aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Maka duduknya kita di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Datangnya kita kemari bukanlah atas kehebatan kita, bukanlah atas kemampuan kita, bukanlah karena dekatnya daripada rumah kita, akan tetapi kita semua hakikatnya didatangkan dan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang datang ke dalam rumah, maka ini adalah salah satu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang duduk di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, gua saja taman-taman surga di atas kehidupan dunia. Lain tahu ibu taman-taman surga di atas dunia suku. Dua saja kecil Nabi awaknya bu. Taman-taman surga yang ada di atas permukaan bumi ko, yang pertama adalah masjid. Masjid adalah salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kubur. Kubur adalah salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu jurang-jurang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak duduk kini ko, zahirnya saja kita duduk di dalam masjid ibu-ibu. Hakikatnya kita kini ko sedang didudukkan oleh Allah di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung awak begini bu. Jadi tanda syukurnya awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mensyukuri daripada nikmat Allah ko? Bagaimana kita gunakan setiap umur kita ko, kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iko kece ulama tanda syukur awak kepada Allah ibu. Lama lamu awak dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada awak. Kesehatan telah berpuluh tahun Allah berikan kepada awak. Pandangan mata telah Allah berikan kepada awak. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada awak. Bahkan datangnya awak kini di dalam rumah Allah ko, iko adalah salah satu tanda Allah ingin meninggikan derajat awak setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar dan begitu telah banyak yang Allah berikan kepada awak ibu. Seandainya seluruh ranting-ranting di atas kehidupan dunia ini kita jadikan sebagai pena, dan seluruh daun-daunan di atas kehidupan dunia ini kita jadikan sebagai bukunya, dan seluruh air lautan di atas kehidupan dunia ini kita jadikan sebagai tinta, dan kita tuliskan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita. Apa kata Allah ibu-ibu? Wa in ta'uddu nikmatullah la tusuha ibu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa mencatat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua hari ini. Maka hadirin
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ciri-ciri ahli surga ibu-ibu telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri daripada ahli surga yang masih hidup di atas dunia pun, yang begitu hatinya selalu cinta terhadap masjid yang mulia. Man alifa masjid alifahullah. Barang siapa yang mencintai masjid, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya pula ibu. Laki awak saja mencintai awak, begitu sangat awak dah ibu. Apalagi Allah yang mencintai awak ibu. Mencintai raja segala raja, mulia daripada segala mulia, telah cinta kepada awak ibu. Kalaulah cinta Allah telah didapatkan daripada seorang manusia, man jadda wajada kulla syai', man faqada Allah faqada kulla syai'. Barang siapa yang telah mendapatkan Allah, mendapatkan cintanya Allah, maka dia akan mendapatkan segala-galanya ibu. Akan tetapi kalau sudah kita kehilangan Allah, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Jadi ambo yakin seluruh ibu-ibu yang datang di sore hari yang berbahagia iko adalah orang-orang ahli surga ibu. Amin. Jadi ibu-ibu ini iko sebenarnya masa-masa penantian saja. Masa-masa penantian yang akan menjadi ratu-ratu di dalam surga. Jadi orang-orang ahli surga kalau disampaikan ke Nabi ibu, akan ada satu golongan umat yang begitu mulia di sisi Allah, akan dibangkitkan oleh Allah, wajah mereka seperti cahaya bulan purnama ibu. Jadi wajah ibu saja badak kini belah karang nampak. Apalagi di surga Allah hati wajah ibu seperti cahaya bulan purnama. Mereka didudukan oleh Allah di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya ibu. Bayangkanlah ibu, cahaya dibuatkan Allah buat satu buah mimbar, satu buah tampik duduk, yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan mendudukan hamba-hamba yang mencintai Allah di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Maka sahabat Nabi telah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelaskan kepada kami ciri-ciri mereka ya Rasulullah, agar kami bisa mengenali mereka ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi kepada para sahabat? Sesungguhnya mereka bukan dari kalangan syuhada, bukan pula dari kalangan siddiqin, tetapi mereka dari kampung yang berbeda-beda, dari bahasa yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, dari kulit yang berbeda-beda, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dalam perkumpulan mereka itu menceritakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan majelis yang kita buat di sore yang berbahagia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima, dan Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita besok sadualahnya di atas mimbar-mimbar yang cahaya yang mulia. Jamaah asal yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan dunia ibu-ibu, jangan sampai pula tertipu kita dengan kehidupan dunia. Sesungguhnya kehidupan dunia salah satu tempat pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh kehidupan dunia kita bahwasanya umur kita, harata kita, ilmu yang kita dapatkan, masa muda yang kita lewati, sampai perkara tidak akan bergerak kaki seorang hamba di padang mahsyar besok sebelum bisa kita menjawab 4 pertanyaan ibu-ibu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada satu orang hamba, dari mana hartamu engkau dapatkan dan ke mana engkau belanjakan, kata Allah. Jadi masalah harta kecik guru ambo ibu-ibu
satu paku yang menempel di rumah awak tu, itu pun besok Allah tanya ribuan tahun pula lah ibu. Satu paku baru tu. Bahkan kecek rambut celana yang sobek pun di dalam lemari awak ditanya juga oleh ibu. Bayangkanlah begitu hisabnya seadil-adilnya di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu nanti di padang mahsyar ibu. Bagaimana keadaan padang mahsyar ko ibu? Padang mahsyar ko tidak seperti di Lugo Sikabiang ko. Kalau di Lugo Sikabiang ko lah mulai sore hari meniko, takutnya mulai dingin. Tak model itu padang mahsyar ibu. Padang mahsyar ko kecek Nabi lantainya tembaga yang terbuat daripada yang dipanaskan ibu. Bayangkanlah disitulah manusia diberdirikan, bukan 1 minggu, bukan 2 minggu, bukan 1 tahun, bukan ribuan tahun, tapi bisa berjuta-juta tahun manusia diberdirikan di padang mahsyar dengan lantainya tembaga yang dipanaskan ibu. Bahkan ada satu orang ibu yang membawa anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saking panasnya padang mahsyar ko, relanya menjadikan anaknya sebagai tempat pijakannya karena saking panasnya ibu. 7 matahari di atas ubun-ubun manusia ketika itu. Saking panasnya kata Nabi, manusiaku ada yang karingnya sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadonya. Bahkan ada manusiaku yang tenggelam dengan keringatnya sendiri di padang mahsyar besok ibu. Maka ketika itu hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil aina jirani, aina jirani. Di manakah tetangga-tetanggaku kata Allah? Maka malaikat bertanya, siapakah tetangga-tetanggamu wahai Allah? Kami tidak tahu siapa tetangga engkau wahai Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya tetangga-tetangga Allah Subhanahu wa taala yaitu hatinya selalu cinta kepada masjid ibu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa cinta terhadap masjid. Datangnya ibu-ibu kemari karena cinta kepada masjid, bukan karena untuk mencari jilbab baru ibu-ibu. Jangan. Dah ada nilai. Beko dek jilbab barunya aku. Ini rasanya main awak lagi. Jangan ibu-ibu luruskan niat awak. Datangnya awak ke masjid ko, duduk dalam majlis taklim ko, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah kata Nabi. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majlis ilmu ko, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya besok ko menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita balik bu. Pertanyaan yang pertama tadi, dari mana hartamu engkau dapatkan kata Allah, dan kemana engkau belanjakan kata Allah. Jadi setelah awak mendapatkan harta ibu-ibu, halal, haram akan dihisab oleh Allah ibu-ibu. Apalagi carunan haram pula yang kita dapatkan, itu pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahu mandafi kata Allah, sesungguhnya azab Allah itu pasti akan terjadi kata Allah ibu-ibu. Afala taqilun, hendaklah kalian berfikir kata Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kok kita bisa tipu menipu, bisa kita bersandiwara, tetapi besok di mahkamah Allah, di padang mahsyar, mahkamah yang seadil-adilnya, tidak bisa kita menipu Allah ibu-ibu. Ada videonya, ada buktinya, lah dinampakkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana manusia menghabiskan umurnya besok ditonton oleh seluruh umat manusia, mulai dari Nabi Adam sampai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pulangnya awak dari majlis taklim ko, bagaimana awak kalau ada harta awak yang ada didapat di cara tidur elok, maka berbanyak kita bersedekah ibu-ibu. Sedekah kolah caranya untuk membarasikan harta awak. Untuk membarasikan harta awak dengan apa? Dengan cara sedekah, dengan cara kita keluarkan zakat harta awak ibu-ibu. Karena
untuk beramal kepada Allah di dalam kitab fadilah sedekah hamba baca, maka haratu awakku akan menjadi ular yang sangat besar yang akan mengejar-ngejar orang yang memiliki harta yang banyak itu. Jadi mulai rajin-rajin awas sedekah itu. Jadi hanya memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan yang kedua, umur kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kamu habiskan? Jadi dua model manusia itu di dunia banyak. Ada yang menghabiskan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah, ada pula manusia yang menghabiskan umurnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat kepada Allah, apalagi ibu-ibu kok, masalah ketaatan kau ibu-ibu lebih hebat, ibu-ibu lebih banyak pahala ibu-ibu daripada bandingnya dengan laki-laki kau ibu-ibu. Dalam kitab Fadilah Haji telah diceritakan keutamaan wanita-wanita soleh. Satu wanita soleha, doanya hari mulia sebanding dengan 70 wali Allah ibu. Satu orang wanita soleha, bandingan doanya, kekuatan doanya sama dengan seperti 70 wali Allah ibu. Jadi doa ibu-ibu kok, wanita yang soleha kok, sama makbulnya doa dengan 70 wali Allah ibu. Satu orang wanita soleha pun dipijitnya kaki suaminya tanpa disuruh suaminya, kata Nabi Allah akan berikan 3 tolak emas kepada dirinya ibu. Satu orang wanita soleha memijit daripada kaki suaminya, disuruhnya dari suaminya untuk mengambil air minum untuk dirinya, maka dalam kitab Fadilah Haji sama pahalanya seperti pahala umrah ibu. Bayangkan tu ibu, pahala keutamaan wanita soleha itu lebih banyak pahalanya daripada laki-laki ibu. Solatnya wanita soleha di rumahnya, kata Nabi, lebih baik daripada solatnya laki-laki di Masjid Nabawi ibu. Solat awak di musola di kampung awak berapa pahalanya? 27 derajat pahalanya ibu. Kalau solat awak di Masjid Aqsa yang ada di Palestina kini itu, berapa pahalanya? 500 kali dilipat gandakan pahalanya ibu. Kalau solat pula di Masjid Nabawi, berapa pahalanya ibu? 50.000 kali lipat pahala solatnya dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita solat di Masjidil Haram, pahala solat kita yaitu akan dilipat gandakan oleh Allah 100.000 kali lipat ibu. Jadi kalau ibu-ibu, wanita yang soleha ko dalam kitab tu aku baca, wanita yang soleha solat 2 rakaat saja di rumahnya, menutup auratnya, mentaati daripada suaminya, mentaati Allah, iko lebih baik solatnya daripada solat laki-laki di Masjid Nabawi ibu. Dan solatnya wanita hamil, wanita hamil ko ibu-ibu, ini walaupun tidak solat siang hari itu dianggap solat aja sampai pula malam hari. Begitu juga di malam hari itu, walaupun dia tidak pernah berpuasa, dianggap pula di Allah ini puasa sampai besok pagi ibu. Setiap ketika dia melahirkan, urat nadi yang merasakan kesakitan, kata Nabi Allah berikan pahala 1 tahun ibadah ibu. Begitu besar pahala wanita yang soleha kalau kita gunakan diri kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana kita gunakan umur kita ibu-ibu? Zahirnya saja umur ibu kok bertambah di dunia dunia, tapi hakikat secara kehidupan akhirat umur ibu-ibu kok semakin berkurang jatah hidup di dunia kok. Makanlah mulai kurang, makan snack pula mulai kurang. Itu tanda-tanda ibu-ibu, tanda-tanda ibu-ibu. Sabananya rasa kiawak kalau mulai berkurang dari dunia kok, hakikatnya kehidupan awak kok dah terlalu bagai ibu-ibu. Jadi itulah kesempatan diri awak. Bagaimana kita hisab diri awak kebahagiaan. Bagaimana setiap hari, bagaimana kita selalu membaca Al-Quran. Jangan kita waktu wirid saja membaca Al-Quran kita dengarkan. Jangan ibu-ibu. Kata Nabi, barang siapa yang setiap hari membaca Al-Quran
walaupun 10 ayat saja kata Nabi, maka apabila dia meninggal dunia, maka Allah akan bangkitkan dia tidak bersama orang-orang yang lalai itu. Jadi kalau tidak ada dibacakan ayat suci Al-Quran di dalam rumah Hawa, kata Nabi, rumah Hawa kau seperti kuburan ibu-ibu. Kalau seperti kuburan rumah Hawa, tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran, tidak pernah Hawa berzikir kepada Allah, jadi rumah Hawa kau tampaknya itu adalah setan hari. Jadi setiap hari kita baca Al-Quran ibu-ibu, apalagi besok malam Jumat, ikut sunnahnya membaca surah As-Sajadah, surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, ikut amalan Nabi ibu-ibu. Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah dia hendak tidur kalaulah dibacanya 3 surat ayat suci Al-Quran kok, surat As-Sajadah, surat Al-Mulk, surat Al-Kahfi, barulah itu lalu ibu-ibu. Kalau dah Nabi tidak akan lalu sebelum membaca 3 surat ayat suci Al-Quran. Jadi besok malam kita praktekkan langsung mengaji awak laki-laki awak. Nampakkan suara ranca awak tu. Alah lamu awak hidup bersama je laki awak di dalam rumah awak. Lah lamu puluh laki awak tak mendengarkan bacaan suci Al-Quran dari mulut awak kok. Bagaimana kita dengarkan puluh ayat suci Al-Quran tu dari ibu-ibu. Kalau bisa baru awak agak karya-karya sakit. Ya Allah, agaklah laki yang hidayah ya Allah. Model itu ibu, disunahkan kata Nabi ibu, mendoakan laki suami awak, disunahkan mendoakan laki awak. Jangan laki awak pun saja awak bersama-sama datang dunia, tapi di surga di akhirat tu Allah pisahkan awak dengan laki awak. Karena orang-orang akhirat tidak akan bisa duduk bersama, tidak akan bisa berkumpul bersama kalau dia tidak mempunyai amal di atas dunia ibu. Jadi kalau ingin bersama awak tu laki awak balik, kalau ingin bersama awak tu anak awak balik, bagaimana ingatkan mereka tentang perkara amal, tentang perkara akhirat ibu. Jadi kembali kita balik ibu kepada yang tadi masalah umur tadi kok. Jadi kalau bisa kita menjawab besok kok tentang umur kita ke kemana kita habiskan, maka terbebas kita dari 2 pertanyaan. Yang pertama harta tadi, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Yang kedua umur kita, kalau kita habiskan untuk mengabdi kita kepada Allah, kita habiskan untuk ketaatan kepada Allah, maka terbebas pula kita dari 2 pertanyaan ibu-ibu. Dan yang ketiga ibu-ibu, masa muda awak dulu. Lai takkan ibu-ibu masa muda dulu bu. Lai ibu ya, lai takkan amali kata ayah ibu ya. Jadi ibu pun besok bukan dicari Allah Ta'ala ibu-ibu. Dicari Allah Ta'ala akan ditonton seluruh umat manusia di padang mahsyar besok. Jadi kalau masa muda awak dulu, aja awak meninggalkan solat, aja awak membuka aurat awak. Jadi bagaimana di masa tua kita kok, bagaimana kita gunakan seluruh kehidupan kita kok, kita ganti solat kita ibu. Jadi solat kok bisa diganti ibu. Niatnya kok doa namanya ibu. Dari pernah ibu mengerti solat kok. Dari ibu ya. Jadi solat awak tu diganti ibu. Solat awak dulu mungkin pernah tinggal waktu kuliah, waktu awak balik, waktu sekolah dulu. Jadi waktu awak kini kau kesempatan, waktu luang awak kau di rumah awak tu digunakan untuk mengganti solat awak ibu. Karena kata Nabi, 1 solat saja ditinggalkan umat Rasulullah SAW kok, kece Nabi akan dihukum. 1 hukum lamanya akan dihukum di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Barang 1 hukum ko ibu, 1 hukum ko lamanya 80 tahun ibu. 1 hari di akhirat tu kata Nabi, bandingannya dengan hari di dunia ko 1000 tahun di dunia ibu. Jadi 80 dikali 1 tahun di dunia ko 360 hari. Hasilnya di dalam kitab Fadilah Amal tu aku baca 28.800.000 tahun. Iku wajib disiksa itu di dalam api neraka karena ia meninggalkan 1 solat baru ibu. Jadi awak ganti solat awak. Mudah-mudahan waktu awak kok masa muda yang dulu aja awak meninggalkan solat awak,
di masa tua kau digunakan untuk mengganti solat awak ibu-ibu. Banyak-banyak awak berzikir, banyak-banyak awak membaca Al-Quran, menghisap diri awak, bertafakur awak kepada Allah, menyesali seluruh perbuatan awak, beristighfar awak kepada Allah. Kalau bisa, manangi awak ibu. 2 tetes air mata yang menyesal dengan perbuatan dosanya di masa lalu, kata Nabi ibu, 2 tetes air mata kau dapat memadamkan lautan api neraka ibu. Jadi 3 pertanyaan kau jadi akan ditanya besok kau. Kalau kita gunakan di masa tua kita kau untuk mengabdi kita kepada Allah, untuk menggunakan ketaatan kepada Allah, maka yang 3 tadi kita bisa selamat ibu-ibu. Dan yang keempat hari yang mulia, ilmu kita ibu-ibu. Ilmu yang kita pelajari. Ibu-ibu sekali seminggu wirid mengundang ustaz, dah banyak kajian yang kita dengar, tapi pulang dari wirid tak ada diamalkan dulu. Jadi kau ditanya besok ibu, ditanya besok kau. Jangan wirid awak sekali seminggu tapi masuk talian kanan, keluar di talian kiri. Itu besok kau ditanya itu ibu. Ilmu awak dari mana awak dapatkan? Apakah awak sudah amalkan ibu? Jadi hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali ibu-ibu bahwasanya kehidupan dunia ko tak akan lama bagai itu. Kayu awak datang dunia ko samantaru awak datang dunia ko nyo. Miskin awak datang dunia ko miskin samantaru dua awaknya. Sakit awak datang dunia ko sakit samantaru dua awaknya. Sehat pun awak datang dunia ko sehat samantaru dua awaknya. Karena mengapa? Karena manusia yang Allah ciptakan ko, seluruh makhluk yang Allah ciptakan di atas dunia ko, tak ada hidupnya abadi ibu. Karena ada terangkan lagunya dah ibu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan, tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah nanti pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah nanti pembela kita. Tibalah masa insaflah diri, selimut putih berbalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang ditangisi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Jadi syukur dah syukur ibu-ibu, mau tidak mau awak, rela pun atau terpaksa awak, dunia kau pasti kau tinggalkan tu ibu-ibu. Jadi sebelum awak berangkat menghadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita buat persiapan semata-matanya ibu-ibu. Ibu-ibu saja kalau bayi wirid Yasin, bayi ke kota Padang tu itu Masya Allah, seminggu ke pailah dibuatnya persiapan. Bajunya, jinjunya, minyak wanginya, jilbabnya, lah buat persiapan tu. Lah panuh koper tu. Bagaimana kalau kita ingin menghadap kepada Allah ibu-ibu? Perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh, maka kita perlu juga membawa bekal yang sebanyak-banyaknya ibu-ibu. Jadi kematian pun tidak bisa yang awak, kematian pun tidak bisa seperti yang awak inginkan tu. Oh, naik haji aku dulu ya Allah, cabut nyawamu besok ke di muka Kaabah, tak bisa ada ibu-ibu. Unta beko pulang dari birit punya. Antara aku maling esok yang begini pak. Tapi kalau dapat jangan aku dulu ibu. Jadi awak
Bagaimana dalam kehidupan dunia ko, bagaimana setiap hari berlalu kita mengingat kematian ko ibu. Kata Nabi, di antara umat, orang yang paling bijak, orang yang paling pandai, orang yang paling pintar, siapakah dia? Kata Nabi, yaitu orang yang selalu mengingat tentang kematiannya setiap hari ibu. Jadi di samping awak bakar raju, di samping awak melakukan daripada melayani keluarga awak ingin juga tentang bagaimana kehidupan awak di akhirat besok. Dunia ko jangan dibuat khawatir, jangan dibuat khawatirkan perkara dunia. Dunia ko lah ditakdirkan Allah untuk kita sadalahnya. Bara rezeki kita, siapa jodoh kita, di mana kita tinggal, lah ditentukan Allah. Dan berapa umur kita lah ditentukan Allah saudaranya ibu. Jadi awak tinggal menjalani saja lah. Jadi jalan awak dari dunia ko dipilih pula ibu-ibu. Tariqatul Rahman, jalan yang menuju Allah, atau tariqatul syaitan, jalan yang para setan ibu. Jadi perkara dunia jangan sampai melalaikan awak untuk berzikir kepada Allah. Jangan sampai pula lalai awak untuk membaca kalam-kalam suci Allah. Jangan sampai pula awak lupa awak dengan solat kepada Allah ibu. Jadi orang yang solat sampai jam berapa ibu? Ikut panjang sampai yang setengah. Jadi aku tambah ibu-ibu ya. Jadi perkara solat ibu, perkara solat ko 5 perkara yang Allah akan janjikan, yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang menjaga solat 5 waktu ketika azan berkumandang itu. Aku yakin ibu-ibu kola itu solat ko, tapi azan zuhur jam 12:30, tapi solat zuhur jam 3. Lah biasa. Jadi jangan sampai awak lalaikan waktu ko ibu. 5 janji Allah disampaikan kepada malaikat Jibril, disampaikan malaikat Jibril pula kepada Rasulullah. 5 perkara yang akan didapatkan orang-orang yang menjaga solat 5 waktu ketika azan berkumandang ibu. Yang para tamu ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam rezeki ibu. Bagaimana tanda berkah ku ibu? Tanda berkah ku apa banyaknya? Indah ibu-ibu. Kalaulah bayi suami awak, bayinya pagi hari mencari nafkah untuk anak dan istrinya, walaupun sakitnya yang dibawa ke dalam rumah tanggonya, kalau di rumah tangga awak tu menjaga solat, maka Allah akan berikan keberkahan rezeki awak di dalam rezeki itu ibu. Kenapa? Karena di dalam keluarga kita tu menjaga solat 5 waktu di tempat azan berkumandang. Tapi kalau tidak ada keberkahan tu ibu, mau mengecek 1 miliar yang dibawa oleh laki awak ke dalam rumah tangga awak, kalau solat laki awak bolong-bolong, terkadang ini solat, terkadang ini indah, begitu pula istrinya kadang solat, kadang indah. Walaupun 1 miliar yang dibawa ke dalam rumah tanggunya seperti memegang bara api ibu. Wajahkah setiap hari? Ribut setiap hari dalam rumah tanggunya. Ribut kenapa? Karena ribut dah ada keberkahan Allah berikan dalam rezekinya ibu. Jadi perkara solat perkara yang paling penting. As-salatu imanuddin. Solat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, hakikatnya kata Nabi dia sedang mendirikan agamanya. Barang siapa yang tidak solat, hakikatnya dia sedang meruntuhkan agamanya sendiri. Jadi orang yang menjaga solat di tempat azan berkumandang langsung solatnya, Allah berikan keberkahan di dalam rezekinya ibu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan besok di padang mahsyar Allah perintahkan kepada para malaikat untuk memberi catatan amal daripada tangan kanan orang yang menjaga solat 5 waktu ketika azan berkumandang itu. Jadi besok manusia akan dipanggil oleh Allah. Kullu ummati tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, kata Allah. Seluruh manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan
akan ditempatkan di tempat yang sama. Ketika itu Allah akan perlihatkan amal kebaikan manusia dan amal keburukan manusia ketika itu. Aduh, buku catatan amal manusia kau sepanjang-panjang tu ibu, buat kilo-kilo. Batanya manusia tu, apakah itu malaikat? Buku apakah itu? Begitu sangat panjang engkau letakkan di hadapanku. Apa kata para malaikat? Sesungguhnya itu adalah catatan amal kebaikan engkau di dunia, dan sebelah kiri itu adalah catatan amal keburukan engkau ketika hidup di atas dunia. Apa kata Allah? Wahai malaikat, berikanlah catatan amal mereka yang menjaga solat 5 waktu di tempat azan berkumandang. Berikanlah catatan amal mereka daripada tangan kanan mereka, kata Allah ibu. Kalau dari tangan kanan awak besok kau diperintahkan Allah malaikat memberikan catatan amal awak, insya Allah ibu-ibu, maka kita akan melewati alam-alam yang lainnya dengan selamat ibu-ibu. Tak ada azab bawah dia. Salami awak, masuk awak dengan ketapik orang-orang yang soleh ibu-ibu. Kalau sebelah kirinya yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat memberikan catatan amal awak, itulah hisabnya ibu-ibu. Antriannya lama kok. Bisa dikatakan itu adalah orang-orang yang tergolong orang-orang yang celaka ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan jangan sampai kita menunda-nunda waktu solat ibu-ibu. Ketika azan berkumandang, kita tinggalkan dulu seluruh pekerjaan kita, perkara dunia kok. Maka kita besarkan Allah, bersujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan besok catatan amal kita daripada tangan kanan kita ibu-ibu. Dan yang ketiga ibu-ibu, orang yang menjaga solat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya daripada siksa kubur ibu-ibu. Lihat tahu ibu-ibu ular yang ada di dalam kubur tu. Lihat tahu ibu namanya. Apa abrakadabra? Sakar. Jadi ular yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur tu, ularnya namanya sudah lakro ibu. Tidak abrakadabra tu. Iko ular orang-orang pesulap tu ya. Namun ularnya ular sudah lakro. Panjang kukunya 1 bulan perjalanan ibu-ibu. Bayangkanlah kukunya saja panjangnya 1 bulan perjalanan. Bola matanya terbuat dari api. Suaranya bagaikan halilintar ibu-ibu. Apabila diteteskan bisanya ke atas dunia maka seluruh binatang tumbuhan di atas kehidupan dunia seluruhnya akan binasa ibu. Bayangkanlah tuh, bisunya ular sudah lakro kalau diteteskan 1 tetes saja kata dunia tak ada yang bisa hidup di atas dunia lagi. Itu dikhususkan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalam kubur, yaitu orang-orang yang meninggalkan solat secara sengaja ibu. Barang siapa yang meninggalkan solat asar, maka dia akan disiksa sampai solat maghrib ibu. Barang siapa meninggalkan solat maghrib, dia akan disiksa sampai solat isya. Barang siapa yang meninggalkan solat isya, dia akan disiksa sampai solat subuh. Barang siapa yang meninggalkan solat subuh, dia akan disiksa sampai solat zuhur. Barang siapa yang meninggalkan solat zuhur, akan disiksa pula sampai solat asar ibu. 24 jam Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ular sudah rokok untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalam kubur, yaitu orang-orang yang meninggalkan solat secara sengaja ibu. Jadi saudara-saudara awak telah meninggalkan dunia orang kaya, orang miskin ini ibu. Kalau didangakan Allah lah permintaan orang tu kini datang di dalam kubur kalau didangakan Allah itu saudaranya yang duduk dalam masjid balari itu saudara kata pulang ibu. Apa yang dimintanya? Rabbana absorna wasamihna farjikna na'mal salihan inna muqinun. Wahai Allah, kami telah melihat ya Allah, kami telah mendengar ya Allah, izinkan kami kembali ke atas dunia ya Allah, agar berbuat satu kebaikan saja ya Allah. Inna muqinun, kami sungguh telah yakin ya Allah. Tapi dah boleh Allah hidup, dah boleh Allah hidup. Harta, pangkat, anak, istri
istri dah ada bisa yang menolongnya kecuali iman dan amalnya yang bisa menolongnya di alam kubur ini lebih. Jadi kalau ibu-ibunya kalaulah setiap hari menjaga solat 5 waktu di tempat azan berkumandang, ditinggalkannya perkara dunianya, solatnya langsung, maka Allah jauhkan daripada siksa kubur ibu-ibu. Dan yang keempat kata Nabi, mereka akan melewati jembatan Siratul Mustaqim secepat kilat ibu-ibu. Lain tahu ibu jembatan Siratul Mustaqim itu apa? Tidak seperti jembatan yang di Teluk Ambon itu doang. Jembatan Siratul Mustaqim itu ibu-ibu panjangnya 1000 tahun perjalanan ibu-ibu. Mendaki 1000 tahun perjalanan pulau, menurun 1000 tahun perjalanan pulau, di bawahnya api neraka Jahannam ibu-ibu. Kata Nabi SAW, 1000 umat hamba yang lewat menuju jembatan Siratul Mustaqim, 999 orang sadalahnya terjatuh ke bawah dalam api neraka Jahannam ibu-ibu. Kalau di bawah jembatan itu dasar api neraka itu ibu, api yang menyambar. Tajam jembatan Siratul Mustaqim itu lebih tajam daripada pedang, lebih gelap daripada kegelapan malam ibu. Alah tajam kalam pulau itu, panjangnya 1000 tahun perjalanan pulau itu. Jadi kecil Nabi 1000 orang yang lewat di jembatan itu, 1 orang saja yang lewat. Bertanya sahabat, siapakah mereka yang berjalan secepat kilat yang bisa selamat melewati jembatan Siratul Mustaqim itu wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, mereka adalah umatku yang menjaga solat 5 waktu di tempat azan berkumandang, mereka berjalan secepat kilat kata Nabi itu. Mudah-mudahan kita saudaranya kok berjalan secepat kilat besok ini. Dan yang kelima kata Nabi ibu-ibu, manusia yang menjaga solat 5 waktu di tempat azan berkumandang, meninggalkan perniagaannya, meninggalkan pekerjaannya untuk sementara, untuk menghambakan dirinya, untuk mentaati daripada perintah Allah, perintah yang lebih besar, perintah daripada raja segala raja, maka mereka akan masuk surga tanpa hisab kata Nabi ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan, berikan kita kekuatan iman untuk menjaga solat 5 waktu di tempat azan berkumandang sampai akhir hayat Allah ibu-ibu. Maka ibu-ibu, dek hasil musyawarah ibu-ibu sampai jam 5:30 beko dah belum memasak ibu di rumah. Berang tu bapak tu kok itu hasil mengaji-ngaji ini awal tak sekolah gitu. Jadi ibu-ibu hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana kehidupan dunia ko kita gunakan untuk jembatan kita menuju akhirat ibu. Jadi ambo sebagai yang menyampaikan ko, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaatnya pada diri ambo dan kepada orang yang mendengarnya ibu. Jadi ambo minta maaf ibu kalau ada perkataan ambo yang salah dan janggal, susah dipahami, susah dimengerti, ambo minta maaf kepada ibu-ibu dan ambo minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecek guru ambo ibu-ibu, saya kurus-kurusnya ikan pasti jual do daging ibu-ibu. Lah kurus ikan punya tapi ada juga daging itunya. Dan saya gemu-gemunya ikan pun ibu-ibu pasti jual do tulangnya ibu-ibu. Maka ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil dan eloknya, buang dan buruknya, karena manusia pun ada yang sempurna ibu-ibu. Baik ibu-ibu, maafkan aku ibu-ibu.